Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Siti Aisyah, saya sendiri, dan juga rekan saya Dinda Agustin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi BK. Modul ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas UAS di mata kuliah Etika Profesi Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Evi Afianti, MPD. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi BK. Yang kedua, untuk mengetahui bunyi dari tiap pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi BK. Oke, baik, langsung saja untuk materi pembahasan. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan atau biasa disingkat UUSPN tempo dahulu. Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UUSPN disahkan pada bulan Maret tahun 1989 di lingkungan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau biasa disingkat PPB. Nah, kemudian timbullah berbagai kegurasan dan rasa was-was mengenai status tenaga bimbingan dan UUSPN. Nah, juga kekhawatiran mengenai implikasi dan pernyataan dalam UUSPN terhadap masa depan jurusan PPB. Nah, mereka mengkhawatirkan nasib para lulusannya dan profesi bimbingan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena ada inkonsistensi antara pasal 1 ayat 8 dengan pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Berikut bunyi dari tiap pasalnya. Oke, baik. Pasal 1 ayat 8 di sini berbunyi bahwa tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, atau melatih peserta didik. Nah, catatan di sini kata membimbing itu disebut lebih dulu. Jadi, di pasal 1 ayat 8 ini disebutkan siapa saja yang dikatakan sebagai tenaga pendidik, ya, dan juga apa saja tugas dari tenaga pendidik itu, di mana tugas utama dari seorang tenaga pendidik menurut pasal 1 ayat 8 ini adalah membimbing, kemudian dilanjut mengajar dan melatih peserta didik. Selanjutnya di pasal 27 ayat 1, tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, atau memberikan layanan teknis dalam bidang pendidikan. Nah, jadi pasal 27 ayat 1 ini menjelaskan tugas dari seorang tenaga kependidikan gitu. Selanjutnya, pasal 27 ayat 2, tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar. Nah, di pasal 27 ayat 2 ini disebutkan tugas dari seorang tenaga kependidikan. Nah, di sini tugasnya itu berbeda dengan pasal 1 ayat 8, di mana di pasal 27 ayat 2 ini tugas dari seorang tenaga kependidikan itu lebih banyak daripada tugas di pasal 1 ayat 8 seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pasal 27 ayat 3 berbunyi bahwa tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utamanya itu mengajar gitu. Kemudian juga ada sebutan-sebutan khusus untuk tenaga kependidikan ini. Nah, di mana untuk pendidikan dasar dan menengah itu biasanya disebut sebagai seorang guru, dan pada jenjang pendidikan tinggi itu disebut sebagai seorang dosen. Kemudian pembimbing guru atau counselor teacher adalah pembimbing yang melaksanakan tugas keguruan. Namun secara akademik juga mereka disiapkan sebagai tenaga bimbingan, tapi mereka berdui fungsi gitu dengan mengajar sebagai tugas lain dari membimbing. Nah, tenaga macam ini
adalah lulusan PPB atau BP jenjang S1 atau D3. Nah, sedangkan pembimbing penuh atau full konselor adalah mereka yang secara khusus disiapkan menjadi tenaga bimbingan yang di sekolah gitu, bertugas secara penuh dalam layanan bimbingan. Nah, mereka itulah yang disiapkan oleh jurusan PPB atau BK, dulu itu disebutnya BP ya, yang disebutkan secara eksplisit dalam USPN. Jadi terdapat perbedaan antara pembimbing guru atau konselor teacher dengan pembimbing khusus atau full konselor. Nah, di mana pembimbing guru ini atau konselor teacher merupakan pembimbing yang melaksanakan tugas keguruan, namun secara akademik juga mereka memiliki tugas lain gitu. Jadi tidak hanya tugasnya itu tidak hanya membimbing, tetapi mereka juga mempunyai tugas yaitu mengajar seperti itu. Nah, sedangkan pembimbing penuh atau full konselor adalah mereka yang secara khusus disiapkan menjadi tenaga bimbingan di sekolah gitu, yang memang tugas utamanya itu adalah membimbing dan memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik. Jadi terdapat perbedaan antara pembimbing guru dengan pembimbing penuh atau full konselor. Nah, selanjutnya juga apapun yang dikatakan dalam USPN, bagaimanapun tafsiran orang kepadanya dan sebanyak apapun kritik yang dilontarkan kepada petugas BP atau BK, namun sesungguhnya sumbangan yang telah diberikan dalam bidang pendidikan cukup banyak gitu. Sumbangan itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan siswa, baik dari segi belajar, emosional, dan faktor lingkungan lainnya. Nah, pada siswa, masalah seperti ini perlu penanganan khusus oleh tenaga khusus atau pembimbing dan bekerja sama dengan guru seperti itu. Kemudian diakui bahwa selama ini petugas bimbingan itu belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun hal ini tidak bisa digeneralisasikan sebagai kelemahan korps pembimbing secara keseluruhan, karena jika FAIR menilai kelemahan yang ditemukan dalam bimbingan juga dihadapi oleh tenaga kependidikan yang lain seperti itu. Jadi wajar jika seorang petugas pembimbing itu masih melakukan kesalahan-kesalahan gitu, atau bukan melakukan kesalahan tapi belum optimal dalam memberikan tugas secara baik gitu, karena tidak menutup kemungkinan guru-guru yang lain juga mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dalam memberikan atau mengajar peserta didik gitu. Jadi hal itu wajar-wajar saja. Itu mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya, bimbingan dan konseling dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN. Tempo sekarang. Aspek legal keberadaan konselor juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan atau PB Apkin tahun 2005-3-4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, isi perundang-undangan yang pertama yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Secara yuridis, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, dan tutor. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
nomor 22 tahun 2006 yang isinya standar isi yang juga dikaji secara khusus karena dalam peraturan menteri yang mengatur isi pendidik itu ditemukan komponen pengembangan diri yang dinyatakan berada di luar kelompok mata pelajaran dan dikaitkan dengan konseling, sehingga timbal kesan bahwa konselor adalah juga pendidik yang diminati menyampaikan materi kurikuler. Dalam hal ini, materi pengembangan diri yang harusnya dilakukan melalui pelayanan, bimbingan, dan konseling dipertanggungjawabkan melalui penilaian pada akhir tiap kegiatan penyampaian sehingga berdampak menyamakan ekspektasi kinerja konselor yang secara hakiki tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan itu. Dengan ekspektasi kinerja guru yang menggunakan materi pembelajaran secara konteks layanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang isinya guru dan dosen atau ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan lebih kemudian ditemukan pengaturan tentang konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Yang keempat, pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 isinya di samping melakukan tugas dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan sebagaimana yang lazim dipahami ini secara substantif, materi pengembangan diri itu juga mengamanatkan kepada konselor penyelenggaraan layanan yang meliputi nyaris keseluruhan misi satuan pendidikan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 wilayah yang isinya wilayah layanan konselor sebagai pendidik yang tidak menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan didorong dalam wilayah layanan guru yang juga merupakan pendidik namun yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan, yaitu dengan mengamanatkan kepada konselor tugas untuk menyampaikan materi pengembangan diri kepada peserta didik melalui layanan bimbingan dan konseling lengkap dengan mekanisme tagihan pada akhir tiap tahap layanan, sehingga pelayanan konselor dalam pelaksanaan tugas yaitu menjadi menyerupai layanan guru yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanannya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan makna tersendiri bagi pengembangan profesi bimbingan dan konseling dan melahirkan berbagai peraturan pemerintah sebagai peletakan dasar pelaksanaan undang-undang tersebut. Nah, PP nomor 27, 28, 29, dan 30 pada tahun 1990 mengatur mengenai tata laksana pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta mengakui sepenuhnya tenaga guru dan tenaga lain yang berperan dalam dunia pendidikan selain guru, seperti guru BP gitu. Nah, kemudian adanya aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling, ini membantu bimbingan konseling itu menjadi sangat diperlukan. Selain guru mata pelajaran,
seorang konselor atau guru BK mempunyai profesionalisasi bimbingan dan konseling yang meliputi akreditasi, sertifikasi, dan lisensi dalam layanannya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian, cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.